Saroni itu pada saat memimpin sidang itu sebenarnya bagus. Katakanlah benar, kalau benar katakan salah kalau salah. Namun pada saat peristiwa itu dia blunder. Polisi, kaki kanan kuburan, kaki kiri rumah sakit. Kalau 5 jam aja polisi tidur, bubar Indonesia. Anggota DPR RI nonaktif Sahroni sampai kini belum terlihat lagi usai aksi massa yang berujung kerusuhan dan penjarahan. Seperti diketahui, rumah mewah Sahroni di Jakarta Utara habis dijarah massa. Meski sebagian pelaku penjarahan sudah diamankan aparat kepolisian, Sahroni belum juga muncul ke hadapan publik. Dan kemarin tim cumi-cumi.com menyambangi kediaman rumah Sahroni di Jakarta Utara. Tampak bangunan rumah yang sepi. Di halaman rumah, terlihat mobil mewah yang hancur. Coretan di tembok yang dilakukan para pelaku penjara masih tampak. Lantas apa kata Irjen Purnawirawan Polri Ki Sitohang menanggapi aksi penjarahan yang dilakukan massa tak dikenal pada rumah anggota DPR RI? Masalah penjaraan ini setelah saya analisis ya, itu langkah-langkah tindakan penyusup yang memanfaatkan situasi pada peristiwa itu. Ingat bahwa unjuk rasa itu kalau saya lihat itu murni sebenarnya menyuarakan aspirasi, tapi diboncengi oleh para penyusup ini, membuat situasi jadi kisruh. Justru mereka lebih parah daripada yang melakukan aksi unjuk rasa. Akibatnya apa? Seluruhnya jadi kena getahnya. Mahasiswa melakukan unjuk rasa, padahal dia seorang mahasiswa mengeluarkan aspirasinya tentang masalah bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Unjuk rasa yang mereka lakukan itu menurut hemat saya itu sah-sah saja. Supaya juga mata cermin bagi pemerintah, bagi penyelenggara negara, biar jangan melakukan perbuatan itu. Ya. Ingat berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini 75% ini di bawah garis kemiskinan. Jangan kau tunjukkan kemewahanmu di hadapan mereka. Ini kan sama dengan menyakiti hati rakyat. Yang mudah-mudahan pembelajaran bagi penyelenggara negara supaya kedepannya lebih bercermin. Ya. Kalau kalian didudukan sebagai penyelenggara negara, digaji oleh negara, perhatikanlah kehidupan rakyat di bawah garis kemiskinan itu. Mereka membutuhkan pertolongan dan perlindungan daripada kita itu. Bagi kita, ya mohon maaf, bagi saya mungkin 100-200 nggak berharga ataupun katakan nggak bermakna, tapi bagi mereka udah darah. Pernah nggak terpikir sama kita bagi mereka itu sudah darah? Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat, selalu melihat ke atas, nggak pernah melihat ke bawah. Masalah dibenturkan dengan aparat kepolisian sudah nasib. Polisi, kaki kanan kuburan, kaki kiri rumah sakit. Bener pun yang dia lakukan tuh tetap aja salah di mata orang, apalagi salah. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Tapi percaya dengan saya, kalau 5 jam aja polisi tidur, bubar Indonesia. Penjaraan saya nggak mau komentar karena hukum itu kadang-kadang nggak soal hukum aja. Biasanya kalau terjadi bahwa ini salah, seseorang yang bijak akan, misalkan mencuri salah, seorang yang bijak akan mengatakan bukan mencuri aja itu salah, tapi kenapa dia mencuri?
Itu pertanyaan yang penting. Saya kira itu diajarkan sejak zaman Khalifah, bahwa kalau ada orang mencuri, kenapa dia sampai mencuri? Sebelum peristiwa penjarahan, nama Sahroni sebelumnya dikenal luas sebagai politisi dan pengusaha yang terbilang sukses hingga namanya berulang kali diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Namun siapa sangka, karir politiknya seketika redup usai ucapannya yang dianggap tidak simpatik dalam aksi massa yang berujung kerusuhan menyebabkan kemarahan publik. Nasdem, rumah politik Sahroni bernaung dengan cepat mengambil tindakan tegas dengan menonaktiskannya bukan hanya sebagai anggota DPR RI, tetapi juga posisinya di struktur partai. Lantas seperti sosok Sahroni sebagai politisi muda yang karir politiknya hancur dalam sekejap mata? Dan pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Kalau berbicara tentang personal, ya, saya harus betul-betul luruskan masalah, ya. Saya nggak mau apapun yang dilakukan oleh Sahroni, itulah peristiwa pada saat itu. Mungkin setelah terjadinya peristiwa itu mungkin ada sesal dan penyesalan bagi yang bersangkutan. Tapi saya berharap juga kepada kita semua, ya, jangan selalu menjustis orang pada saat dia yang bersalah. Ya. Ingat bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna semua. Mungkin suatu ketika itu mungkin lalai dia. Mungkin dia lupa bahwa apa yang diucapkan itu jadi titik Pandora bagi orang untuk menjustis atau untuk memberikan suatu statement atau memberikan suatu penilaian. Akibatnya, dampaknya yaitu tadi berdampak yang sangat luas kepada masyarakat, ya. Muncul unjuk rasa, muncul ketidakpercayaan kepada anggota dewan, semakin merebak kepada artis yang lain. Akibatnya kenalah yang nari-nari itu, ada Uya Kuya, ada Nafa Urbas, ada lagi yang lain, ya, Eko Patrio. Emang mereka aja yang nari-nari? Banyak tuh yang nari-nari. Tapi kebetulan mereka tuh public figure. Itulah resiko jadi public figure. Sahroni itu pada saat mimpin sidang tuh sebenarnya bagus. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Namun pada saat peristiwa itu dia blunder. Saat blunder itulah ditangkap oleh orang lain, menjadi titik Pandora untuk menjatuhkan harkat martabat kredibilitas yang memang rontok jadinya. Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, itulah pembelajaran kemarin, itu pembelajaran. Tapi kembali kepada sosok yang Anda katakan tentang Sahroni, blunder pada saat itu. Sebenarnya dia kalau memimpin sidang itu juga equal kok. Saya ikutin terus kok, ya. Dia memimpin sidang, tanya respon kepada siapa yang hadir sana tuh sebenarnya bagus. Tapi kenapa pada saat itu dia tuh kok blunder, kok salah makan obat gitu loh. Mudah-mudahan dia tetap sehat. Ini pembelajaran bagi dia. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Aksi massa yang digelar di sejumlah daerah mempunyai tuntutan sama, menolak kenaikan gaji dan fasilitas tunjangan rumah DPR RI. Selain itu, mahasiswa juga meminta partai politik memecat kadernya di DPR RI yang dianggap telah melukai perasaan publik atas pernyataannya. Meski tuntutan rakyat dikabulkan, dan dengan cepat anggota DPR bermasalah seperti Sahroni sudah dinonaktiskan, publik masih bertanya-tanya apakah para anggota DPR RI yang dinonaktiskan masih menerima fasilitas gaji dan tunjangan? Bagaimana pula dengan status Sahroni yang dinonaktiskan dari anggota DPR RI? Harus bisa dibedakan antara nonaktif dan dipecat. Ya. Kalau nonaktif itu berdasarkan penilaian penyelenggara atau pimpinan organisasinya bisa dipulihkan kembali, kemungkinan itu bisa. Tapi kalau dipecat berarti putus, kan gitu. Ini perbedaannya antara nonaktif dan dipecat. Cuma masalah masih diberikan penggajian saya juga belum tahu. Tapi yang saya monitor mereka di-stop penggajiannya, di-stop tunjangannya. Tapi aslinya kan saya nggak ngerti. Saya nggak mau masuk ke domain itu.
karena itu bukan kewenangan dan urusan saya. Nah, itu perbedaannya antara nonaktif dengan dipecat. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Teman-teman mahasiswa memberikan informasi kepada aparat keamanan supaya bisa dibantu dijaga, jangan sampai disusupi. Ya. Dan sekali lagi dalam masyarakat demokrasi yang namanya kebebasan menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat itu digaransi oleh konstitusi. Tapi jangan lupa juga bahwa konstitusi pun juga mengatakan bahwa ada batasan-batasan, ya, dan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat misalnya sudah membuat aturan-aturan, ya, tidak boleh anarkis, harus memperhatikan norma-norma yang menurut saya harus dilaksanakan supaya apa? Penyampaian informasinya bisa berjalan dengan baik, pesannya sampai, tetapi keamanan dan kenyamanan masyarakat juga bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Para pejabat publik harus memahami lah, ya minimal dari saya sendiri kepada diri saya sendiri bahwa masyarakat itu punya katakanlah kriteria tersendiri ya mengenai pejabat publik. Mereka inginnya pejabat publik itu ya sederhana, karena mereka melihat pejabat publik uangnya dari negara, dan negara itu uangnya dari rakyat, dari kegiatan ekonomi negara yang harus dijaga dengan baik dan dikelola dengan baik. Gitu. Jadi walaupun memang sebetulnya masyarakat juga harus tahu bahwa pejabat publik, kemudian anggota DPR, anggota kabinet itu bisa datang dari berbagai macam latar belakang, ada yang pengusaha. Tetapi memang kalau sudah jadi pejabat publik kita tahu dan sadar bahwa memang ada katakanlah mindset atau ada pakem-pakem yang menjadi pikiran dari masyarakat. Jadi ini lebih kepada saya pribadi lah, berusaha untuk beradaptasi dengan mindset dari masyarakat. Banyak sekali yang nge-tag gua tentang tuntutan 17+8 ini, dan semoga DPR dan Pak Presiden membuka pintu untuk para perwakilan dan tokoh-tokoh dari mahasiswa, masyarakat untuk berdialog, untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka, sehingga gerbang jembatan komunikasi itu yang sempat putus bisa terbangun kembali demi untuk mencapai kata sepakat, beradab, dan martabat. Dan saya yakin pesan ini akan sampai dan sesegera mungkin ini akan terrealisasi dengan baik. Ya, damai Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.